terselamatkan oleh karena tuntunan Roh Kudus. Shalom Elohim, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pejuang keselamatan di akhir zaman. Di sini saya ingin menyaksikan atau bersaksi bagaimana pemeliharaan dan perlindungan Tuhan terhadap saya dan keluarga, sehingga kami diluputkan dari malapetaka atau musibah yang terjadi di Sumatera Utara pada bulan November 2025 kemarin. Namun sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu menyapa ketiga pribadi ilahi yang sudah ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini, yang memakai tubuh casing manusia yang rendah hati dan terekselen. Shalom, shalom Elohim kepada Roh Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh yang memakai tubuh casing Pak Eman Lahagu. Salam hormat, salam kasih, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan shalom Elohim juga kepada Pangeran Ilahi, King of the King, Yesus Kristus, Alfa dan Omega, yang memakai tubuh casing Saudara Aditya Nugrahanto. Salam hormat, kasih, damai sejahtera, dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan shalom Elohim juga kepada mempelai yang cantik, elok, mempesona, dan terekselen, pribadi Roh Kudus itu sendiri yang memakai tubuh casing Ibunda Faye Hamdani. Shalom, salam hormat, kasih, sukacita, dan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nama Tuhan Yesus Kristus. Kurang lebih 1,5 tahun yang lalu, saya oleh karena kemurahan Tuhan diizinkan untuk mendengarkan kesaksian dan seruan-seruan pertobatan yang disampaikan oleh salah seorang wanita yang dipakai luar biasa dan dahsyat di akhir zaman ini, yang merupakan ternyata pribadi Roh Kudus itu sendiri, di mana pada saat itu pribadi Roh Kudus itu sendiri berseru kepada setiap orang-orang untuk segera mengambil sikap dan tindakan mengungsi atau pergi dari kota atau menjauh dari perkotaan, untuk pergi kepada atau di mana tempat yang Tuhan arahkan. Dan pada saat itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi saya manusia yang masih pada saat itu terikat dengan hal-hal kenikmatan dunia, baik itu masalah terikat dengan pekerjaan, terikat dengan keluarga, terikat dengan status dan harta dan lain-lainnya. Sangat sulit untuk mengambil sikap dan mengambil keputusan pada saat itu. Tapi pada saat mendengarkan kesaksian itu, saudara-saudariku, saya bukanlah menjadi orang yang menghujat atau malah menghina pekerjaan Roh Kudus itu pada saat itu, yang memakai salah satu wanita yang luar biasa, yaitu Ibunda Faye Hamdani pada saat itu. Hal yang saya ambil, sikap yang saya ambil pada saat itu adalah saya datang bergumul kepada Tuhan. Saya bergumul, saya berdoa, saya meraung-raung, saudara-saudariku, meminta tuntunan, meminta hikmat ilahi supaya menuntun saya beserta keluarga kepada arah jalan yang Tuhan kehendaki. Apa yang harus kami ambil, sikap apa yang harus kami lakukan, keputusan apa yang harus kami tetapkan, supaya kami terselamatkan dan dibawa kepada arah di mana apa maunya Tuhan, bukan apa maunya saya atau apa mau keluarga saya. Dan singkat cerita, saudara-saudariku, pada saat bergumul, saya masuk di dalam puasa, doa, puasa, pujian, penyembahan. Lalu oleh karena kemurahan Tuhan dan
melalui tuntunan Roh Kudus saya dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Pribadi yang saat itu berseru-seru adalah pribadi Roh Kudus itu sendiri untuk menuntun setiap anak-anak Tuhan mengambil bagian dalam pengungsian, sebab telah dibukakan bahwa cawan murka Tuhan Allah akan terjadi silih berganti dan berjilid-jilid atas setiap daerah per daerah, kota per kota. Dan saat itu terjadi, dan saat seruan itu disampaikan saudara-saudariku, maka firman Tuhan mengingatkan saya kepada, yaitu yang tertulis di dalam Matius 24 ayat 30. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Lalu Roh Kudus mengingatkan saya bahwa sesungguhnya Anak Manusia, yaitu yang dimaksud adalah Raja di atas segala raja, Yesus Kristus, telah datang ke tengah-tengah dunia di akhir zaman ini, sehingga akan ada terjadi pengulangan seperti apa yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Sebelum terjadi malapetaka dan murka, yaitu air bah pada saat itu, Nuh sudah menyerukan kepada setiap bangsa-bangsa untuk bertobat dan merendahkan hati di hadapan Tuhan, datang penuh penyesalan. Namun tidak ada yang mendengarkan, maka segalanya dibinasakan. Saudara-saudariku, demikian juga yang terjadi. Roh Kudus mengingatkan bahwa Tuhan Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sudah datang tengah-tengah dunia di akhir zaman ini. Maka akan terjadi hal yang sama seperti yang dikatakan dalam firman ini. Dan Tuhan Yesus telah mengambil bagian. Roh Alfa dan Omega itu telah datang ke tengah-tengah dunia memakai tubuh casing Saudara Aditya Nugrahanto yang telah dibukakan oleh pribadi Roh Kudus itu sendiri, yaitu Ibunda V. Hamdani. Dan dengan demikian maka dia berseru-seru supaya setiap orang mengambil bagian pertobatan, bahkan pergi mengungsi dari perkotaan, dari daerah-daerah yang telah atau akan dimurkai pada saat itu. Dan pada saat itu saudara-saudariku, maka oleh karena tuntunan Roh Kudus, saya mengambil sikap atau keluarga mengambil sikap untuk meminta tuntunan Tuhan, kemanakah kami akan pergi, kemanakah kami akan melangkah. Oleh karena tuntunan Roh Kudus, maka kami diperintahkan untuk mengkonfirmasi kepada pribadi Bapa Sorgawi sendiri yang memakai tubuh casing Pak Iman Lahagu. Lalu kami mengkonfirmasi akan kemanakah kami melangkah pergi. Dan pada saat itu selain bergumul, berdoa dan berpuasa, lalu kami dituntun oleh pribadi Bapa Sorgawi itu sendiri untuk melangkah ke Gunung Sion, yaitu di mana tempat perlindungan Tuhan Allah, di mana tempat Yesus Kristus menjejakkan kakinya pada akhir zaman, yang tertulis di dalam Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Haleluya. Saudara-saudariku, setelah kami mengambil keputusan untuk melangkah, maka Roh Kudus mengingatkan pada saat itu cawan murka akan terjadi, dan tidak menunggu lama, tidak menunggu sampai 120 tahun bagaimana Nabi Nuh menyerukan seruan pertobatan terjadinya murka Tuhan. Hanya menunggu waktu 1,5 tahun, maka semuanya terjadi. Kejadian itu sebelum 2 minggu terjadi, Roh Kudus mengingatkan saya melalui mimpi, dan akhirnya saya menyerukan juga kepada saudara-saudari melalui YouTube channel Pasukan Elitnya Bapak Yahweh untuk berjaga-jaga. Dan saat ini juga diingatkan bahwa sampai saat ini ketiga pribadi itu masih tetap mengingatkan dan berseru-seru untuk mengambil bagian pertobatan dan pergi mengungsi dari perkota-kotaan, sebab akan terjadi cawan murka malapetaka, penghakiman Tuhan Allah di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini. Oleh sebab itu, mari sikapilah setiap seruan ketiga pribadi ini di akhir zaman ini. Shalom Elohim.